Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia bagian berikutnya, Nona Manis Penunggu Kos. Dikisahkan oleh Mas Devri atau @Devri SRC. Dan Tony FS membacakannya untuk teman-teman di sini. Setelah 10 hari menunggu pesan dari himpunan dan perusahaan, akhirnya aku mendapat pesan balasan. Pada hari Minggu, tanggal 24 Juni, aku bersama 5 orang lagi temanku berangkat ke perusahaan tempat kami magang. Dari terminal kami dijemput oleh Pak Ano. Bapak ini bekerja di perusahaan sebagai penerima mahasiswi magang dan sehari-harinya mengawasi pegawai baru. Halo, kalian mahasiswa yang mau magang di perusahaan saya ya? Tanya Pak Ano. Iya Pak, kita berenam, jawab Ray sebagai ketua kelompok kami. Ya sudah, kalau begitu kita langsung ke mobil Bapak saja ya, kata Pak Ano. Setelah itu Pak Ano membawa kami ke mobil perusahaan yang digunakannya. Kebetulan mobil yang dibawa Pak Ano lumayan besar, jadi muat untuk kami berenam dan juga barang bawaan kami. Sampai di perusahaan, kami diajak dulu untuk berkeliling dari ruangan ke ruangan, sampai terakhir di ruangan rapat. Kita istirahat dan lupa kalau kita belum berkenalan. Oh iya Pak, kita belum berkenalan. Sembari berkenalan langsung saja Bapak bagi penempatan kita di bidang apa saja ya Pak, saran dari Ray. Oh baik kalau seperti itu. Nama Bapak Ano Tahapari. Kalian bisa panggil Pak Ano ya, kata Pak Ano sambil mengenalkan dirinya. Diikuti perkenalan diri dari kami mahasiswa, Pak Ano membagikan penempatan kami. Vio dan Lilis di bagian marketing, Ray dan Sabila di bagian packing, aku dan Arnold di bagian keuangan. Mohon maaf sebelumnya, kebetulan di perusahaan ini tidak ada lagi ruang kosong untuk tempat kalian tinggal. Tapi tenang, kalian akan tinggal di sekitar perusahaan dan sudah Bapak siapkan, jelas Pak Ano. Oh siap Pak, jawab Arnold yang sudah mulai akrab. Kalau gitu langsung saja Bapak antar kalian ke tempatnya, sekalian kalian beristirahat ya. Kalian sudah capek kan di perjalanan, ajak Pak Ano. Sembari keluar dari ruangan diikuti oleh kami berenam. Kami tinggal di salah satu rumah kontrakan warga. Rumahnya punya 2 kamar, dan baiknya bisa ditinggali cewek cowok, tapi diingatkan untuk menjaga sikap. Setelah itu, kami membereskan sedikit rumah itu, dan sekalian menyusun pakaian, barang bawaan, dan menyiapkan tempat tidur untuk nanti malam. Hari sudah mulai sore. Untuk makan hari ini, kami lebih memilih untuk makan terbang dan membeli air bersih 1 galon. Buat jaga-jaga, siapa tahu nanti malam ada yang kehausan. Keesokan harinya, kami berangkat pagi-pagi sekali ke perusahaan agar tidak membuat kecewa, lebih baik kita yang menunggu, kata ketua kelompok kami. Benar saja, kita sampai paling pertama. Karena masih ada waktu, kita sarapan dekat perusahaan terlebih dahulu. 10 menit sebelum masuk, kami menemui Pak Ano. Sekalian setor muka dan menanyakan ruangan kami. Kalau bekerja di perusahaan, bakalan banyak karakter orang-orang yang kita temui. Dan begitu juga kalian masing-masing. Pinter-pinter aja bagaimana cara bergaul dengan orang perusahaan. Dan kalau tidak tahu lebih baik bertanya daripada memaksakan. Hampir 1 bulan kami magang, syukurlah berjalan lancar. Begitu pula dengan Pak Ano. Sungguh senang melihat progres yang kami selalu meningkat ketika diajarkan hal-hal baru. Semua ini bekal buat kami nantinya, berguna ketika kami sudah lulus dan bekerja. Untuk melihat perkembangan dan masalah yang kami hadapi, Pak Ano memanggil kami satu persatu. Lilis menceritakan kalau dia merasa nyaman dan tidak mendapatkan masalah di bidang marketing, tetapi merasa tertantang untuk belajar. Begitu juga jawaban Vio, yang tidak beda jauh dengan jawaban Lilis. Sedangkan Sabila di bidang packing merasa kelelahan, barang-barang yang di packing terlalu berat. Tapi Sabila sangat mengasah kekreatifannya saat nge-packing barang.
Beda dengan Sabila, Ray yang punya tenaga lebih kuat dan juga sudah pernah bekerja di bidang packing, jadi merasa sudah biasa. Tapi di perusahaan ini dia lebih mendapat ilmu baru cara packing yang lebih baik. Selanjutnya Arnold. Arnold sudah cukup lama diwawancarai oleh Pak Ano. Begitu juga aku yang masih menunggu giliran di luar ruang. Untuk pekerjaan di bidang saya tidak ada masalah sih Pak. Saya senang belajar di bidang keuangan. Kebetulan saya suka statistika dulunya. Hehehe. Jawab Arnold bercanda. Wah, bagus kalau gitu. Kalau kamu lulus bisa daftar jadi pegawai di perusahaan ini, kata Pak Ano pula. Tapi Pak, 3 hari belakangan ini saya merasa terganggu dengan teman sebidang saya Pak. Namanya Mei, kata Arnold dengan nada memelas. Kenapa dengan Mei? Jangan-jangan ditolak cinta nih, tanya Pak Ano sambil bercanda. Bukan Pak, kebetulan saya punya indera keenam, jadi bisa melihat mereka yang tak terlihat oleh manusia biasa. Saya melihat Mei diikuti oleh wanita cantik Pak, jawab Arnold. Beberapa hari ini saya belum kontrol di bidang kalian, jadi saya tidak tahu akan hal itu. Nanti coba saya tanyakan sama Mei, kata Pak Ano. Jangan Pak, takutnya Mei tersinggung, jawab Arnold. Sudah, ini semua biar saya yang urus, kata Pak Ano meyakinkan Arnold. Sudah lama mereka berbincang, akhirnya sekarang giliranku. Halo Mei, gimana kabarnya? Tanya Pak Ano. Baik Pak, jawabku pula. Gimana Mei, selama sebulan sudah magang di perusahaan ini? Baik sih Pak, saya merasa senang. Saya suka hitung-hitungan Pak. Terus saya juga analisa perkembangan pemasukan dan pengeluaran dari perusahaan. Jelasku pada Pak Ano. Kalau hari-hari kamu gimana Mei? Ada masalah nggak? Kesusahan kamu gitu? Tanya Pak Ano. Nggak ada sih Pak. Saya senang magang di sini, banyak ilmu-ilmu baru. Maaf Mei sebelumnya. Kamu ada punya penjaga ya? Tanya Pak Ano mulai mendalam. Maksudnya penjaga gimana Pak? Tanyaku balik dengan alis mata menyatu. Kamu nggak tahu Mei, kamu diikuti oleh wanita cantik. Bahkan dia ada di ruangan ini sedang menunggumu. Jelas Pak Ano. Hah? Jangan menakut-nakuti saya Pak. Saya nggak ada yang jaga dan tidak tahu begituan, kataku yang mulai berdiri bulu kuduku. Iya Mei, wanita itu berparas cantik, pakai daster, dan sepertinya menjagamu, kata Pak Ano. Aku mulai teringat dengan nona manis yang ada di kosanku. Aku juga baru teringat, ini sudah hampir sebulan, dan sebentar lagi aku bakal datang bulan. Sebenarnya sebelum berangkat ke sini saya punya pengalaman buruk di kosan Pak. Aku di gang. Sudah, nanti saja kita bahas ya. Wanita itu masih ada di ruangan ini, tepat duduk di sebelahmu, potong Pak Ano. Asli teman-teman, di bagian ini ngerasa banget kayak ada di sampingnya gitu. Ih, awas di belakang atau di samping kalian juga ya. Oke lanjut. Mendengar nona manis duduk di sebelahku, sontak aku berdiri dan lari ke sebelah kursi Pak Ano. Udah, kamu tidak usah takut. Nanti setelah sampai di kontrakan, kamu bersiap-siap. Nanti saya bawakan kamu ke seseorang, kata Pak Ano. Pukul 17, jam magang kita sudah selesai. Begitu juga dengan jam kerja pegawai di sini. Aku dan teman-teman pulang ke kontrakan. Sebelum sampai ke kontrakan, Ray mengajak untuk makan dulu. Setelah makan langsung puas untuk istirahat di kontrakan. Aku menolak karena ingat ada janji dengan Pak Ano. Begitu juga dengan Vio yang sudah kebelet mau buang air. Aku dan Vio pulang duluan. Sampai di kontrakan, Vio langsung buru-buru ke toilet. Sambil menunggu, aku mengecek handphone sampai aku ketiduran. Anak manis, aku merindukanmu. Aku rindu darah manismu. Kemari anak manis. Teriakku. Astaga, ngagetin aja lu Mei, kata Vio yang udah ada di sebelahku. Maaf Vi, aku mimpi buruk, jawabku pada Vio. Makanya kalau mau maghrib jangan tidur, kata Vio pula menasehatiku. Aku bangun dari tempat tidur dan segera mengambil handuk, segera ke kamar mandi. Takutnya Pak Ano nanti sudah tiba duluan. Sampai di kamar mandi, aku masih kepikiran. Kalau nona manis itu sudah datang, berarti aku mau datang bulan.
Langsung tergerak tanganku untuk mengecek celanaku. Sial, ternyata benar aku datang bulan. Aku kembali lagi ke kamar untuk mengambil pembalut. Kulihat kamar sudah kosong. Mungkin Vio ke depan, dalam hatiku. Handphoneku berbunyi, kulihat ada pesan dari Pak Ano agar segera menunggu depan kontrakan. Aku langsung bergerak ke kamar mandi. Perlahan, ku buka terlebih dahulu kaitan beraku. Ku keluarkan tanganku dari lengan bajuku, kemudian ku gulung bajunya sampai ke leher lalu melepaskannya dengan cepat. Ketika pandanganku gelap saat membuka baju, nona manis itu muncul lagi. Tapi tidak aku pedulikan. Meskipun bulu kuduku berdiri seperti orang kedinginan, aku lanjut mandi. Darah dari kemaluanku mengalir sampai kaki, dan kubiarkan begitu saja. Seperti ada yang hangat di kakiku. Ternyata dia sudah menjilat darah yang ada di kakiku, memegang kakiku dan lidah begitu panjang mulai menjulur mengarah ke pahaku. Vi, tolong Vi! Teriakku sudah tidak kuat. Sekarang dia sudah berani menunjukkan penuh wujudnya yang menyeramkan itu. Karena takutnya ku ambil air lalu kusiram dia. Bukannya dia pergi, malah menatapku dengan tatapan tajam. Sepertinya dia marah. Sontak aku teriak dan berusaha menuju pintu keluar toilet. Tolong Vi, tolong aku Vi. Kersak kersak kersak. Pintu kamar mandi terkunci dan tidak bisa dibuka. Tolong aku Vi, tolong aku Vi. Aku teriak sambil menggedor pintu toilet. Vio sama sekali tidak mendengar teriakanku. Bahkan suara pintu yang begitu keras ku gedor-gedor pun tidak didengar. Minggir dari pintu, Mei. Bapak coba dobrak, kata Pak Ano dengan nada tinggi. Sudah Pak, jawabku sambil mengambil handuk dan menggulungkan ke badanku. Buar! Pintu kamar mandi seketika hancur karena beban plastik. Cepat, kamu ke kamar dan berganti baju, kata Pak Ano. Iya Pak. Tanpa memikirkan malu lagi, entah Pak Ano melihat sebagian dari tubuhku, aku langsung menuju kamar dan memakai bajuku. Ambil handphone dan dompet, langsung menemui Pak Ano. Sudah Pak, kataku sambil terisak-isak menangis. Ayo masuk ke mobil, wanita itu masih di sekitar sini, kita harus bergegas, kata Pak Ano sambil memasuki mobil. Sambil ngecek handphone, ternyata Vio mengirimkan pesan. Sebelum aku ke kamar mandi, dia melihat sosok wanita mengikutiku. Karena dia takut akhirnya dia pergi ke warung makan. Sementara itu, Pak Ano melaju begitu kencang. Bahkan ketika menyalip membuat pengendara yang dilalui kesal dan membunyikan klakson panjang. Hampir tiba sampai tujuan, tiba-tiba prak! Sebatang pohon besar menghalangi jalan. Dan Pak Ano melihat nona manis mengikuti di belakang. Sudah, yuk keluar, kita jalan kaki. Tempatnya sudah tidak jauh, kata Pak Ano terburu-buru. Sampai tibalah aku dan Pak Ano di tempat yang dikatakannya. Dor, Bayai, panggil Pak Ano. Sebentar, kata seorang wanita dari dalam rumah. Srek, ngek. Pintu dibukakan oleh anak Bayai. Masuk Pak Ano. Ayo teh, monggo masuk ke dalam, kata anak Bayai mempersilahkan. Pak, ada tamu, panggil anak Bayai. Pak Yai yang dari dapur langsung duduk menyambut kami. Ada Nak Ano. Neng siapa? Tanya Mbak Yai. Mei Mbah, jawabku sambil bersalaman dengan Mbak Yai. Begini Mbak Yai, Dek Mei ini diikuti oleh seorang wanita. Sebelumnya saya tidak tahu maksud wanita itu. Silakan Mei, dijelaskan, jelas Pak Ano sambil mempersilakanku. Jadi begini Mbah, aku menceritakan semua tentang kejadian yang ada di kosan sebelumnya dan aku tak lupa menceritakan kejadian tadi sore. Oh begitu toh, sebentar ya, kata Mbak Yai. Mbak Yai pergi ke kamarnya. Kira-kira 10 menit lagi Mbak Yai keluar. Jadi ya teman-teman, maksudnya itu ada nona manis itu agar usaha pemilik kosannya itu bangkrut. Jadi itu kiriman, tapi berujung sial kepada pemelihara nona manis itu. Pemeliharanya meninggal sekitar 2 tahun yang lalu karena dimakan oleh nona manis. Nona manis ini memakan pemeliharanya karena sudah tidak ada lagi darah perawan yang bisa dinikmati di kosanku. Lalu Mbah Yai bertanya kepadaku, mohon maaf, apa benar teman satu kosan kamu sudah tidak perawan semua? Benar Mbah,
korban terakhir Kak Winda 2 tahun lalu. Dia hilang keperawanan ketika diganggu oleh nona manis itu, Mbah. Berujung dia diperkosa oleh pacarnya, jelasku pada Mbah Yai. Nah, karena pemeliharanya sudah meninggal, nona manis itu tidak bisa berpindah dari tempat itu. Adapun orang yang masih perawan dan tinggal di kosan itu bakal dikejar kemanapun karena wanita ini haus akan darah, kata Mbah Yai. Lalu Mbah Yai menambahkan, asal-usul nona manis adalah wanita yang menyembah setan untuk mendapatkan kecantikan dengan syaratnya harus meminum darah wanita perawan ketika sedang datang bulan. Maka sampai dia meninggal tetap seperti itu. Astagfirullah, semoga diampuni dosanya. Setelah meninggal karena tidak dapat mencari darah sendiri, akhirnya ada orang yang melihara dia. Dia dipergunakan untuk menghancurkan usaha orang, menakut-nakuti anak gadis. Barter jadinya tuh. Semua yang dikerjakan wanita itu tergantung dari permintaan tuanya. Jadi saya harus bagaimana, Mbah? Tanyaku cemas. Kamu tenang saja. Insya Allah malam ini kita selesaikan wanita itu, jawab Mbah Yai. Duk, ambilin tikar yang biasa buat bapak, suruh Mbah Yai pada anak gadisnya. Neng, duduk di tikar dulu, nanti Mbah susul, suruh Mbah padaku. Nanti kalau ada apa-apa, kamu bantu saya ya, kata Mbah Yai pada Pak Ano. Baik, Bah, jawab Ano. Kebetulan Pak Ano juga bisa melihat hal-hal seperti ini. Mbah Yai adalah gurunya Pak Ano. Namun Pak Ano tidak bisa lebih mendalami ajaran dari Mbah Yai karena dilarang oleh orang tuanya dulu. Setelah aku duduk, diikuti dengan Mbah Yai yang duduk di sebelah kananku dan Pak Ano duduk di sebelah kiriku pula. Kamu jangan teriak, jangan panik, tetap berdoa, bacakan ayat kursi kalau kamu lihat wanita itu ya, kata Mbah Yai. Baik, Mbah, jawabku. Sedikit merinding, tiba-tiba angin di luar rumah seketika menjadi kencang. Suara daun dari pepohonan menyambut seperti ada yang datang. Dan tiba-tiba, ada apa kau memanggilku, Kiai? Kenapa kau tidak senang denganku? Teriak nona manis sambil menunjukkan wujudnya di hadapan kami. Diam, jangan kau merusuh di sini, kata Mbah Yai. Lepaskan anak itu, maka aku akan pergi dan tidak merusuh di sini, jawab nona manis. Tidak akan kubiarkan kau menyakiti anak ini. Nyala kau dari hidupnya, teriak Mbah Yai. Apa? Kau mengusirku? Rasakan ini. Nona manis menyerang Mbah Yai. Mbah Yai batuk dan mengeluarkan darah. Begitu juga dengan hidung ikut mengeluarkan darah. Aku sudah tidak kuat. Jangan kau sakiti mereka, nona manis. Kau ambil saja aku. Mereka tidak salah apa-apa, teriakku. Diam kamu, teruskan berdoa, baca ayat kursi, teriak Mbah Yai memarahiku. Aku pun terdiam dan lanjut membacakan ayat kursi. Sudah begitu lama Mbah Yai melawan nona manis, tapi Mbah Yai sepertinya kekurangan kekuatan. Dengan perawakan yang sudah tua, Mbah Yai meminta bantuan Pak Ano. Ayo nak Ano, bantu aku, kata Mbah Yai. Pak Ano dan Mbah Yai seperti menyatukan kekuatan mereka, membacakan doa dan menyerang balik nona manis. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyala kau wanita jahanam. Allahu Akbar, teriak Mbah Yai. Serangan dari Mbah Yai dan Pak Ano mengenai nona manis. Urusan kita belum selesai. Anak manis, kamu tidak akan lepas dari genggamanku. Nona manis tiba-tiba hilang begitu saja meninggalkan kami. Anak Mbah Yai langsung menyodorkan air hangat dan kain untuk membersihkan darah di bibir dan hidung Mbah Yai. Kamu tinggal di mana, Neng? Tanya Mbah Yai. Di kontrakan, Bah, jawabku. Itu, Bah, dekat tempat aku bekerja, tambah Pak Ano. Untuk beberapa hari ini, kamu tinggal di sini saja dahulu agar lebih aman, saran Mbah Yai. Tapi Mbah, sudah tidak apa-apa, Mei. Untuk urusan magang biar bapak yang mengatur. Ini juga demi keselamatan kamu, potong Pak Ano. Pak Ano sudah menjelaskan kepada teman-teman magangku, dari besok sampai selesai magang aku tinggal di rumah Mbah Yai. Singkat cerita, sampai selesai magang aku tidak pernah dapat gangguan lagi. Mungkin nona manis sudah kembali ke alamnya dan tidak mengganggu orang-orang lagi.
Besok, aku dan teman-teman magang harus pulang karena liburan sudah mau berakhir. 3 hari lagi kami sudah masuk kuliah. Sembari berpamitan ke perusahaan dan Pak Ano, aku berniat berpamitan kepada Mbah Yai. Begitu juga teman-teman lainnya. Mbah Yai menitipkan pesan agar sholatku jangan ditinggalkan, karena Mbah Yai sering melihatku tidak sholat selama aku tinggal di rumahnya. Terakhir, Pak Ano mengantarkan kami ke terminal. Sembari berpamitan dengan Pak Ano, kami berenam memberikan cindera mata sebagai kenangan. Pak Ano sempat meneteskan air mata dan mengucapkan selamat jalan untuk kami. Semoga kita bisa bertemu kembali ya, kata Pak Ano. Di perjalanan aku tertidur, begitu juga dengan teman-teman yang lain. Ketika sampai di persinggahan tempat beristirahat, aku mengecek handphoneku. Ternyata sudah banyak panggilan tidak terjawab dari Kak Winda, dan aku mendapat pesan. Temanmu sedang dalam bahaya, Dek Mei. Kuhubungin balik Kak Winda, tapi tidak diangkat. Aku baru ingat, 3 hari lagi sudah masuk kuliah. Mungkin Esther dan Lisa sudah ada di kosan. Aku lupa memberitahu mereka tentang kejadian yang aku alami. Kapan ya Tuhan ini akan berakhir? Tanyaku dalam hati sambil menangis. Rey, perjalanan kita masih lama nggak? Tanyaku. Udah enggak kok, paling sekitaran 1 jam, jawab Rey. Aku langsung mengambil telepon genggamku untuk menghubungi Kak Winda, Kak Alisa, Kak Listi, Esther dan Lisa. Put. Setelah sekian lama aku menelpon mereka, akhirnya Esther menjawab panggilanku. Setelah kamu pulang bantuin aku beresin kamar ya Mei, see you. Tut, kata Esther sambil menutup telepon. Setelah bertelepon dengan Esther, seperti tidak ada kejadian aneh. Beda dengan pesan yang dikirimkan Kak Winda. Lalu temanku yang dalam bahaya siapa? Lisa? Kak Win, keadaan kosan udah gimana? Aku sebentar lagi udah sampai. Tolong jemput aku ya di terminal, kataku dalam pesan ke nomor Kak Winda. Sampai aku di terminal tidak ada balasan dari Kak Winda, tapi banyak telepon panggilan tak terjawab dari Pak Ano. Ku telepon balik Pak Ano, tidak ada jawaban. Pak Ano juga tidak meninggalkan pesan. Mungkin cuma menanyakan udah sampai di tempat kali, pikirku tidak curiga. Kalian balik naik apa? Tanya Rey. Rata-rata udah dapat tumpangan, ada yang dijemput doinya, ada juga yang dijemput orang tua sekalian pulang ke rumah. Aku udah SMS teman sekosku Rey, paling gak aku dijemput, kalau lama aku naik taksi Rey, jawabku. Beberapa temanku sudah pulang, tapi beda dengan Arnold. Dia masih menungguku hingga aku dijemput. Mei, maaf ya, selama ini aku gak jujur, kata Arnold. Kenapa emang? Tanyaku penasaran. Jangan bilang Arnold menyatakan perasaan, pikirku dalam hati. Maaf Mei, aku gak terus terang. Kalau aku lihat wanita itu, aku punya indera keenam Mei, jelas Arnold. Tebakanku salah, aku terlalu pede, membuat aku tersipu malu. Udah gak apa-apa, lagian aku gak diganggu lagi kok, jawabku meyakinkan Arnold. Setelah itu, Tindin, klakson mobil mengagetkan kami. Ternyata Kak Winda udah sampai. Ayo Dek Mei, kata Kak Winda dari dalam mobil. Aku boleh nebeng gak? Nanti sampai kosan kamu aku nyuruh temanku jemput aku Mei. Soalnya kayak ada yang janggal di sini, pinta Arnold. Ya udah, ayo aja. Kak Winda baik kok orangnya, pasti diizinin juga, jawabku pula. Kita berdua berjalan mendekati mobil Kak Winda. Mei, jangan kesana dulu. Coba kamu telepon Kak Winda, kata Arnold. Orang Kak Winda di sana kok ngapain ditelepon? Tanyaku heran. Udah ikut aja perkataanku, kata Arnold. Halo Dek Mei, kamu sudah di mana? Kakak baru baca pesan kamu. Kakak jemput sekarang ya. Maaf ya. Ketika menutup telepon, tiba-tiba mobil Kak Winda hilang seketika yang tadi ngelakson itu. Astagfirullah. Iya Arnold, kamu bener. Itu bukan Kak Winda, kataku sambil menggaruk kepala. Untung kamu sadar Mei. Yang aku lihat itu bukanlah mobil Kak Winda, tapi mobil rongsok dan banyak darah. Dan di bangku paling depan adalah Nona Manis Mei, jelas Arnold. Untung saja aku ditemenin Arnold. Gimana kalau tidak?
Bisa-bisa aku sudah dibawa mati sama Nona Manis. Setelah itu datanglah Kak Winda. Baru saja tiba nafasnya seperti terburu-buru. Aku dan Arnold pun langsung naik dan kita menuju ke kosan kebut-kebutan. Pelan-pelan Kak Winda, kataku memperingatkan Kak Winda. Kak Winda gak sempat cerita tentang apa yang terjadi di kosan ketika di perjalanan karena harus fokus. Begitu juga aku dengan Arnold yang udah ketakutan karena Kak Winda membawa mobilnya terburu-buru. Sesampai di kosan, "Dek Mei, kita harus cepat. Nanti kakak jelaskan semuanya. Ayo ke kamar Esther," kata Kak Winda. "Hah? Esther kan sebelum aku pulang telepon aku. Gimana? Tanyaku yang bingung dan panik. Aku masih bingung dengan teka-teki ini. Padahal sebelum sampai terminal, Esther baru aja bertelepon denganku. Dan dia seperti baik-baik saja. Aku, Arnold, dan Kak Mei berlari ke kamar Esther. Udah ada Kak Listi, Kak Alisa, dan Disa yang menunggu kami di kamar. "Kenapa Esther, Kak? Esther baik-baik aja kan?" tanyaku panik. "Esther nggak tahu kenapa, Mei," jawab Lisa sambil menangis. Posisi Esther, tangan lagi ngejambak rambutnya. Begitu juga dengan kaki terkakang, keadaan setengah bugil, ditutupin oleh kain. Lalu Arnold pun berkata kepadaku, "Mei, Esther udah dibawa ke alam mereka. Aku udah tidak melihat Esther di sini. Dia udah dikurung oleh Nona Manis." Dengan pernyataan Arnold membuat tangis di ruangan ini semakin kencang. Keadaan Esther dari kemarin seperti ini. Pak Satpam sudah mencoba menghubungi orang pintar dan Pak Ustadz setempat, tapi tidak ada yang mengangkat. Ketika dijemput ke rumah pun mereka tidak ada yang berani. Pengalamanku juga ketika melihat Bayai dan Pak Anok bertarung melawan Nona Manis begitu kuat. Mungkin orang pintar dan Pak Ustadz sudah diancam oleh Nona Manis. Gumamku dalam hati. Seketika dalam suara tangisan, "Hehehe, selanjutnya anak ini, kalian akan mati satu persatu. Beraninya kalian melawanku," kata Kalisa yang sudah kesurupan. "Cepat pegang tangannya," kata Arnold. Dengan sigap Kak Winda dan Arnold memegang tangan Lisa. Aku teringat pesan dari Mbah Yai, percaya kepada Allah dan jangan tinggalkan sholat. "Semuanya, kita duduk melingkar sekarang. Kita doakan Esther dan Lisa. Kita baca ayat kursi. Percaya Allah yang punya kuasa atas ini semua," kataku teriak. Sembari kita berdoa terus-menerus membuat Nona Manis makin marah. Kita terus berulang membaca ayat kursi. Terima ini!" Sekali hentakan Kak Winda dan Arnold terlempar ke dinding kamar. "Diam kalian semua. Kalau tidak, teman kalian ini bakalan mengikuti Esther ke neraka," kata Lisa kerasukan Nona Manis. "Jangan diam, tetap berdoa," kataku dengan nada tinggi sedikit menghentakkan kaki. Nona Manis semakin marah. Orang yang doanya terputus dan imannya tidak kuat dengan gampang terserang oleh Nona Manis. Kak Listi sudah terlempar. Kak Alisa masih kuat. Begitu juga dengan aku. Arnold yang sudah terlempar juga masih bisa bertahan. Kak Winda jatuh pingsan karena kepalanya terbentur ketika terlempar. "Tidak berhenti kamu ya wanita jahanam mengganggu manusia," kata Arnold. Aku teringat dengan suara yang dikeluarkan Arnold. "Mbah Yai?" tanyaku. Diikuti dengan suara dari luar. Mei, kalian di mana?" Suara Pak Ano dari luar kamar. "Di sini Pak Ano," teriakku. Pak Ano datang dengan Ray sebagai petunjuk jalan menuju ke kosku. Sebelum berangkat dari perusahaan tempat magang, ternyata Mbak Yai mendapat firasat yang tidak enak. Maka Mbak Yai menyuruh Pak Ano untuk menyusul. Dan benar saja firasat Mbak Yai. Aku dan teman-temanku sedang dalam bahaya. "Tenang, Mbak Yai sudah masuk ke tubuh Arnold. Dengan kuasa yang maha kuasa, kita bisa melawan wanita jahanam ini," kata Pak Ano. "Kenapa kamu tidak senang denganku, Yai?" "Biarkanlah aku bersenang-senang di tempat ini," kata Lisa yang dirasuki Nona Manis. "Wanita jahanam, takkan kubiarkan kau menyakiti siapapun," jawab Arnold yang dirasuki Mbak Yai. "Kalian semua tetap berdoa ya, baca ayat kursi." "Keluar kau wanita jahanam, hadapi aku," kata Arnold yang dirasuki Mbak Yai. "Akan kulayani kemauanmu. Kubunuh kau agar tidak ada lagi yang menggangguku."
Sosok Mbah Yai keluar dari tubuh Arnold, pergi ke arah depan kamar, tepatnya di parkiran motor. Begitu juga dengan Nona Manis mengikuti Mbah Yai, tepat di depan kamar Esther yang kamar nomor 9 adalah parkiran motor. Sementara itu, Arnold kembali tersadar melihat kejadian ini. Aku, Arnold, Kak Lisa dan Pak Ano berdoa terus-menerus dengan pengharapan Mbah Yai bisa mengalahkan Nona Manis. Serang menyerang kami saksikan, tapi karena umur yang sudah tua membuat Mbah Yai tidak terlalu kuat untuk melawan Nona Manis yang sudah murka. Nah Ano, bantu aku, kata Mbah Yai. Baik Mbah. Mbah Yai dan Pak Ano menyatukan kekuatan mereka berdua kembali. Atas kuasa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, musnahlah kau wanita jahanam, teriak Mbah Yai sambil menyerang Nona Manis. Aku pikir dengan seperti itu pertarungan ini akan berakhir. Ternyata Nona Manis dapat bertahan bahkan semakin murka. Kau pikir cuma kau yang bisa? Rasakan ini. Orang yang sudah mengganggu kesenanganku bakal mati di tanganku pula. Serang balik dari Nona Manis. Terlihat bayangan Mbah Yai terjatuh. Begitu juga Pak Ano terhentak dipukul mundur oleh Nona Manis. Bah, kita kurang tenaga, kata Pak Ano. Betul, kalau begini bisa-bisa kita yang mati, jawab Mbah Yai. Nah Arnold, meskipun belum waktunya, saat-saat ini kamu harus bantu kami. Tolong panggilkan penjagamu, kami sangat butuh tenaga tambahan, kata Mbah Yai ke Arnold. Ayo dipercepat nah Arnold, kata Pak Ano menambahkan. Arnold langsung duduk bersila, berdoa meminta kepada Tuhan agar kakek yang menjaganya diizinkan untuk membantu mereka semuanya. Dari penjelasan Mbah Yai seharusnya bukan sekarang saatnya, karena Arnold belum bisa mengontrol. Tapi karena keadaan terdesak, ini harus dilakukan. Tiba-tiba muncullah sosok seorang kakek. Siapa yang berani mengganggu cucuku? Beraninya dia, kata kakek Arnold yang baru datang tiba-tiba dengan marah besar. Tolong bantu kami, kata Mbah Yai. Bagi siapapun yang mengganggu cucuku akan kuhancurkan. Baiklah, aku akan mengurus wanita jahanam ini, kata kakek Arnold. Tuhanku, atas izinmu, aku akan memberantas makhluk yang tidak pantas hidup berdampingan dengan mereka manusia baik. Hanyalah kau ke neraka wahai wanita jahanam, serang kakek Arnold. Tidak. Jangan masukkan aku ke neraka. Aku tidak akan mengganggu siapapun lagi, teriak Nona Manis. Tidak ada maaf bagi wanita jahanam sepertimu. Rasakan ini, serang kakek Arnold kembali. Aku mohon, aku akan meninggalkan tempat ini, tapi jangan masukkan aku ke neraka, teriak ampun dari Nona Manis. Ya Tuhanku, atas izinmu pula akan kukirim wanita ini ke neraka. Seperti mengumpulkan sedikit tenaga, kakek Arnold memberikan serangan terakhirnya. Kemudian Nona Manis hilang seketika. Tugasku sudah selesai. Terima kasih sudah membantu kami. Diikuti dengan menghilangnya sosok Mbah Yai. Arnold, jaga diri baik-baik ya. Kakek Arnold pun menghilang. Sekarang tugas terakhir Pak Ano dengan mengambil air dan mendoakan, lalu dibasuhkan ke muka kami semua. Dari Kak Winda, Kak Listi, Lisa, Kak Lisa, aku, Arnold, Ray, dan terakhir Esther. Kak Winda, Kak Listi, dan Lisa tersadar, tapi mereka masih lemah. Langsung kuambil P3K untuk mengobati kepala Kak Winda. Begitu juga dengan Arnold mengambil air untuk diberikan minum kepada mereka. Sedangkan Pak Ano terlihat menangis. Kenapa Pak Ano? Tanyaku. Esther teman kalian sudah tidak ada. Dia tidak bisa pulang, sudah terkurung di dunia mereka. Yang dapat membalikan kemari adalah Nona Manis. Sedangkan Nona Manis sudah dikirim ke neraka. Jelas Pak Ano. Lalu bagaimana Pak? Tanya Arnold. Kita harus mengikhlaskannya. Kita doakan teman kalian supaya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Segera kalian hubungin orang tuanya, kata Pak Ano. Langsung kuhubungi keluarga Esther. Halo, bener ini dengan Ibu Esther? Tanyaku sudah mulai menangis. Iya dek, kenapa? Esther sakit ya? Ibu kepikiran dari tadi. Esther gak kenapa-kenapa kan? Tanya Ibu Esther panik. Bu, bisa bicara sama ayah Esther saja nggak? Pintaku. Pak, jadi begini.
Esther sekarang sakit. Tolong kalian segera kemari. Usahakan besok pagi Bapak ambil pesawat yang pertama. Ini penting banget. Bohongku agar tidak membuat terlalu panik. Menunggu keesokan harinya, kami berusaha memakaikan pakaian Esther. Tubuhnya sudah kaku, mukanya sudah pucat, tidak ada lagi darah yang mengalir. Singkat cerita, pagi hari sekitar pukul 10.45 orang tua Esther sudah datang. Ketika masuk ke kosan, Ibu Esther mulai 2 hari yang lalu sudah merasakan tidak enak. Langsung berlari ke kamar anaknya. Sampai di kamar, Ibu Esther melihat anaknya sudah ditutupi kain putih. Tanpa pertanyaan, Ibu Esther langsung jatuh pingsan. Begitu juga dengan ayah Esther, sudah terduduk di lantai depan pintu kamar. Terduduk lemas melihat anaknya sudah ditutupi kain putih. Berniat menyekolahkan anak ke perantauan untuk menuntut ilmu dengan pengharapan seorang anak dapat membanggakan orang tuanya. Tapi dengan kabar seperti ini, orang tua Esther menyesal. Ibu Esther yang terbangun menangis kemudian pingsan lagi. Ayah Esther yang belajar mengikhlaskan Esther meminta menghubungi kami untuk menelpon ambulan agar dari rumah sakit membuat surat rujuk ke bandara membawa jenazah. Pada hari ini juga, orang tua Esther membawa jenazah Esther pulang. Besoknya akan dimakamkan. Pak Ano sudah menjelaskan semuanya ke orang tua Esther tentang masalah penunggu kosan ini. Estherlah korban terakhir dari Nona Manis. Setelah itu satu persatu meninggalkan kosanku. Polisi sudah menyelidiki kasus ini, namun karena pihak keluarga sudah mengikhlaskan, kasus ini ditutup. Anak-anak kosan yang baru pulang tidak ada yang mengetahui kasus ini. Mereka juga selama ini tidak ada gangguan karena mereka sudah tidak perawan akibat kenakalan remaja. Beberapa hari setelah masuk kuliah, di antara kami banyak gangguan psikis, hingga dari kami banyak pindah dari kosan. Lisa dan Kak Listi pindah ke kosan lain, sedangkan aku dan Kak Winda masih menetap di kosan ini. Sehari-hari aku beberapa kali melihat Esther melakukan aktivitas di kamarnya. Begitu juga suara Esther yang selalu terbayang. Aku hanya bisa mendoakan Esther. Maafkan aku sahabatku. Dan sekian kisah ini. Petik pesan penting dari cerita ini ya. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan pernah meninggalkan sholatmu. Karena melalui syariatnya, melalui sholat, kita akan dilindungi oleh Allah. Karena Allah adalah pelindung yang paling sempurna. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih juga untuk Mas Devri ya. Melalui kisah ini, saya sendiri seperti nge-charge keimanan gitu, supaya lebih konsisten atau istiqomah. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di kisah lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.